Nah, ini semua data ini kita pastikan disesuaikan ya, disesuaikan dengan data ketika kita melakukan pendaftaran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat-Sobat Calon Guru, selamat datang di channel Calon Guru. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam surat BKN terkait tentang penyelesaian penetapan NIP3K Guru tahun 2021 secara elektronik, maka di sini kalau misalkan kita cermati, ini adalah salah satu berkas yang wajib kita upload, ini adalah sesuai dengan buku petunjuk pengisian DRH. Ini adalah ada yang namanya yaitu file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Ya, maka di sini sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Nah, ini teman-teman, nanti kita bisa upload di sini. Nah, terkait tentang surat lamaran yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar, ini contohnya seperti apa dan kita bisa mengunduhnya di mana, bagaimana cara mengisinya. Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang contoh surat lamaran yang kita dapatkan dari salah satu web resmi dari BKPP di suatu daerah, teman-teman, yang mana nanti bisa kita lakukan pengisian dan kita kumpulkan sesuai dengan instansi yang kita lamar. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk mendapatkan contoh format dari surat lamaran untuk P3K 2021, di sini kita dikarenakan melamarnya itu ke instansi yang kita lamar ya, maka ditujukan ke sana. Nah, di sini kita bisa melihat dan mengunduhnya pada web instansi. Di sini kita bisa buka layanan informasi. Kemudian di sini kita bisa klik pada bagian kontak instansi. Nah, di sini kita contohkan, yaitu untuk salah satu daerah di tetangga saya, yaitu di Kabupaten Sragen, teman-teman. Nah, di sini untuk Kabupaten Sragen, ini kita bisa klik di sini ya, yaitu http://bkpsdm-sragen.go.id. Kita bisa klik di sini. Maka di sini kita akan menemukan web instansinya. Nah, di sini kita cek pada pengumuman yang terbaru, teman-teman. Nah, di sini untuk pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini untuk Kabupaten Sragen ya. Di sini kita bisa klik di sini. Nah, teman-teman disesuaikan saja untuk daerahnya itu mana, instansinya mana, silakan berkunjung menggunakan kata kunci. Nah, ini teman-teman, di sini sudah ada pengumuman yaitu nomor sekian tentang pemberkasan NIP3K Guru. Nah, di sini sudah ada formatnya yang nanti kita unduh dan juga kita isi kemudian kita upload. Nah, di sini ada unduh surat lamaran pekerjaan, unduh surat pernyataan 5 poin, unduh pengumuman. Nah, di sini teman-teman kita bisa cek ya untuk bagian unduh surat lamaran misalkan. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian ini, maka nanti kita akan diarahkan menuju surat lamaran. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mengisinya, maka di sini kita kalau misalkan minta akses untuk edit, kita edit secara online, ini mungkin agak sedikit kesulitan dikarenakan mungkin saja adminnya itu tidak sempat ya. Maka teman-teman bisa klik di sini pada bagian file, kemudian teman-teman bisa klik download. Kemudian karena kita ingin mengisinya, maka kita unduh dalam bentuk format Microsoft Word saja. Nah, di sini kita bisa unduh, kemudian berikutnya teman-teman bisa isi. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita bisa klik di sini ya, unduh Microsoft Word. Maka otomatis di sini akan terunduh ya di sini pada bagian surat lamaran. Karena saya melamar di Sragen, maka saya menggunakan template surat yang diberikan dari Sragen. Nah, ini teman-teman, kita bisa mengisinya terkait tentang tata cara untuk menulis surat lamaran dan juga persyaratan lainnya. Teman-teman bisa unduh pada bagian pengumuman ya, pengumuman di web instansi masing-masing. Misalkan untuk di Sragen, di sini apakah surat lamaran itu ditulis tangan ataukah cukup diunduh kemudian diisi dilengkapi, ini kita pantau di web instansi masing-masing. Kalau misalkan di sini untuk berkas persyaratan yang harus dikumpulkan pada bagian poin nomor 4, ini adalah di bagian terakhir ya surat lamaran, di sini belum dipastikan untuk surat lamaran itu apakah ditulis tangan ataukah cukup diunduh dan diisi saja. Mungkin saja di sini untuk di daerah Sragen dikarenakan di sini ada poin nomor 3, guna kelancaran dalam pemberkasan pengajuan NIP3K, peserta yang lulus tahap 1 ini wajib hadir di aula. Nah, ini diberikan
apa itu, diberikan pembekalan teman-teman, dengan jadwal terlampir, dengan pakaian seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita pantau di web instansi masing-masing. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak menulis tangan ya, nah di sini kita untuk apa itu, misalkan menggunakan format ini sesuai dengan yang ada di BKPP ini, maka di sini kita cukup mengisi saja terkait tentang bagian-bagian yang kosong. Nah, di sini untuk lampirannya, lampiran kita sesuaikan, di sini nanti untuk lampirannya itu berapa. Nah, kemudian berikutnya kita tinggal melengkapi datanya. Nah, di sini untuk, bagian penanggalan ini disesuaikan, kemudian di sini permohonan dan seterusnya ini sudah ada template ya dari sana. Nah, di sini kita tinggal saja untuk mengisi nama dan gelar kita. Misalkan misalkan seperti ini teman-teman, kemudian di sini kita isi nama ya kan, kemudian berikutnya di sini kita isi tempat dan tanggal lahir kita. Kemudian, di sini alamat lengkap kita, kemudian formasi yang dilamar, nah ini adalah formasi yang dilamar, kemudian formasi jabatan, ini adalah apakah guru, pratama agama Islam atau guru, SD atau guru kelas itu kan, sesuai dengan yang kita lamar. Kemudian untuk pendidikannya adalah pendidikan kita yang terakhir ya, yaitu S1. Kalau misalkan formasi jabatan yang kita lamar adalah S1 PAI, maka pendidikannya adalah juga PAI. Pokoknya semua data di sini termasuk lokasi formasi kita, formasinya itu di mana, ini berdasarkan yang dulu kita lamar dan kita lulus di sana teman-teman. Nah ini semua data ini kita pastikan disesuaikan ya, disesuaikan dengan data ketika kita melakukan pendaftaran dan juga memilih formasi yang, membuat kita lulus di sana itu teman-teman. Kemudian di sini sangat penting untuk mencantumkan yang namanya nomor HP atau nomor telepon. Nah, di sini kegunaan dari nomor HP atau nomor telepon ini adalah, nanti bisa saja nanti digunakan sebagai untuk media komunikasi manakala pada saat pemberkasan, ini kita ada, mungkin hal-hal yang kurang atau perlu dibenahi. Jadi nanti dari pihak sana itu nanti akan bisa menghubungi kita dengan cepat teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan di sini, maka untuk bunyinya seperti ini. Dengan ini mengajukan permohonan pengangkatan sebagai P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen, formasi 2021. Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut. Yaitu ini adalah, untuk fotokopi legalisir kartu tanda penduduk atau EKTP yang masih berlaku dan atau surat keterangan perekaman EKTP dari Dukcapil. Kemudian fotokopi legalisir ijazah dan transkripnya, fotokopi legalisir sertifikat bukti akreditasi universitas dan, program studi, daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas materai, surat keterangan SKCK, kemudian surat sehat jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa dan seterusnya ini, surat pernyataan anak, anak lampiran 4 ya. Nah ini sudah ada, kemudian untuk surat pernyataan tentunya teman-teman sudah mendapat ya formatnya. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan pindah tugas, pas foto, kemudian sekian lembar teman-teman. Nah ini kita perhatikan ya, pada web instansi masing-masing diberikan formatnya. Fotokopi legalisir sertifikat pendidik yang telah diterbitkan Kemdikbud, ini bagi yang memiliki. Bagi teman-teman yang memiliki afirmasi Serdik ya, kemudian surat keterangan perbedaan data, ini jika ada. Maksudnya dari surat keterangan perbedaan data, misalkan ini adalah data NIK, data apa ya, data nama kita misalkan, nama di ijazah dan nama di KTP, KK itu akte beda. Maka di sini harus ada surat keterangan yang menyatakan tentang hal itu. Itu kalau misalkan kasusnya seperti itu bisa dipantau ya, yang dibenarkan di mana, apakah di kampusnya kalau ijazahnya atau mungkin di Dukcapil. Kalau misalkan yang dibenahi atau yang salah itu adalah untuk data-data kependudukan. Demikian surat lamaran ini saya ajukan, adapun seluruh, data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan atau kelulusan saya sebagai P3K di Pemkab Sragen. Kemudian berikutnya kita tempeli materai, materai 10.000 teman-teman. Kemudian di sini kita isi nama kita ya. Nah, di sini kita isi nama kita, nama lengkap. Kemudian setelah itu di sini kita bubuhkan tanda tangan.
Nah, itulah teman-teman, jadi contoh secara resmi surat lamaran, untuk melamar P3K, kita pantau web instansi masing-masing. Demikian semoga bermanfaat ya dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.